Saudara, sejumlah rumah sakit tengah menyiapkan dokter spesialis jiwa dan ruangan khusus bagi calon legislatif yang stres akibat gagal dalam pemilu legislatif 2024. Bahkan di salah satu rumah sakit di Situbondo sedang dibangun ruang rawat inap jiwa. Rumah Sakit Umum Daerah Abdurrahim di Situbondo, Jawa Timur saat ini sedang membangun ruang rawat inap jiwa. Ruangan ini didesain untuk pasien dengan gangguan mental psikologis seperti calon legislatif yang stres akibat gagal di pemilihan legislatif tahun 2024. Bangunan ini akan rampung pada akhir tahun. Kami hanya melayani rawat inap yang akut saja yang ada sekarang. Sedangkan untuk yang kondisi yang akan datang ya sekarang ini kami sedang dalam pembangunan ruang rawat inap jiwa untuk baik yang akut maupun yang kronis atau yang ringan. Di Kabupaten Bandung, Rumah Sakit Umum Daerah Oto Iskandar di Nata Soreang juga telah menyiapkan dokter spesialis jiwa dan ruangan khusus bagi calon legislatif yang stres usai mengikuti kontestasi pemilu 2024. Kita sebenarnya sudah punya dokter spesialis. Pasien-pasien yang kasus ringan itu bisa dilakukan dengan rawat jalan. Ruang yang tadinya kita rencanakan untuk VIP itu ada 10 ruangan, Pak. Kita bisa siapkan untuk kegiatan pasca pemilu, untuk persiapan pemilu. Layanan yang diberikan rumah sakit nantinya ditujukan bagi pasien dengan gejala gangguan kejiwaan seperti gelisah, gemetar, susah tidur, hingga cemas. Tim Liputan Kompas TV. Sejumlah rumah sakit menyiapkan dokter spesialis jiwa dan ruangan khusus bagi calon legislatif yang stres usai pemilu 2024. Salah satu rumah sakit yang menyiapkan perawatan itu berada di Situbondo, Jawa Timur. Kita akan berbincang dengan Direktur RSUD Abdurrahim Situbondo, Dr. Rukmi Prabarini. Bu Rukmi, selamat sore, apa kabar Bu? Selamat sore. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami. Saya mau tahu dulu Bu, apa alasan yang membuat akhirnya pihak rumah sakit membuat layanan khusus caleg ini, terutama untuk aspek jiwanya begitu? Mohon maaf, sebetulnya layanan jiwa di Rumah Sakit Abdurrahim bukan disediakan khusus untuk caleg, akan tetapi untuk seluruh pasien-pasien yang membutuhkan pertolongan pengobatan untuk gangguan jiwa yang sedang dialami, baik rawat jalan maupun rawat inap. Jadi untuk prosedur layanan ataupun juga treatmentnya nanti kepada pasien bakal tetap sama seperti layanan umum gitu Bu? Sama saja, tergantung dari gangguan jiwa yang dialami. Oke, boleh dijelaskan dulu Bu, untuk fasilitas yang disiapkan ruangannya ada berapa banyak yang dibangun sebagai ruang rawat inap jiwa dan bentuk treatmentnya akan seperti apa nanti? Di Rumah Sakit Dr. Abdurrahim ada poli jiwa yang ditangani oleh psikiater, kemudian juga ada psikolog yang setiap hari, sedangkan psikiaternya hanya 2 kali seminggu. Sedangkan untuk rawat inap yang akut sekarang ini sudah ada. Sedangkan untuk yang akan kami siapkan pada tahun 2024 nanti karena sekarang sedang dibangun adalah rawat inap jiwa dengan kapasitas 13 PT, baik yang akut maupun yang sedang atau yang hanya gangguan yang ringan. Oke, tapi kalau kita merujuk lagi pada momen pemilu sebelumnya, pemilu 2019, kasus yang kerap ditemui seperti apa tuh Bu? Sebetulnya kalau menyangkut momen ini sih menurut saya bahwa stres itu kan adalah rentang antara kenyataan dan harapan yang terlalu jauh. Jadi sebaiknya kita tuh kan mendekatkan antara kenyataan dengan harapan itu. Jadi misalnya seseorang itu berkeinginan terhadap sesuatu, maka itu tidak boleh terlalu berlebihan sehingga antara kenyataan dengan harapannya terlalu jauh. Kalau dekat, jadi baik kenyataannya yang dinaikkan atau harapan atau targetnya yang diturunkan, ini akan menghindari terhadap kejadian stres ini. Oke. Dalam kondisi apapun.
Oke. Saya membayangkannya mungkin bisa diberi gambaran juga begitu Bu, saat ada salah satu begitu calon pasien yang mungkin akan coba mendapatkan perawatan begitu di rumah sakit, langkah awalnya bagaimana? Dari pihak rumah sakit akan melakukan apa dulu sebelum melakukan perawatan terhadap yang bersangkutan? Setiap pasien yang datang selalu kita akan melakukan anamnesa terlebih dahulu terhadap pasiennya, baik pasien itu sendiri ataupun anamnesa terhadap keluarganya. Setelah kita dapatkan gambaran oleh dokter spesialis jiwanya bahwa pasien mengalami gangguan jiwa pada tahap apa, maka akan dilakukan treatment atau mungkin pemeriksaan tambahan sehingga akan didapatkan diagnosa tertentu sehingga treatmentnya, terapinya disesuaikan dengan penyakit yang diderita oleh yang bersangkutan. Oke. Dan biasanya akan memakan waktu perawatan bisa berapa lama kalau dirawat inap di sana? Makin cepat didiagnosa suatu gangguan jiwa, insya Allah akan makin cepat disembuhkan dibanding dengan yang sudah kronis. Oke. Adakah antisipasi khusus begitu Bu dari pihak rumah sakit untuk menangani nanti apabila kemudian ada jumlah caleg yang mungkin butuh penanganan secara kejiwaan di sana yang jumlahnya membludak begitu? Kami siap ya, maksudnya untuk menangani hal tersebut siap, tapi doa kami semoga tidak ada. Semoga semua calegnya siap untuk baik menang maupun kalah. Oke. Mungkin bisa ditegaskan lagi Bu, gejala-gejala awal yang biasanya ditemui kalau kemudian akan mendapatkan penanganan begitu di poli jiwa ini. Biasanya dalam bentuk bagaimana sih Bu kondisinya? Bisa awalnya hanya kecemasan saja, kecemasan terhadap sesuatu yang tidak jelas kadang-kadang. Atau bisa juga kalau memang sudah agak berat, dia bisa berhalusinasi, mendengar sesuatu, melihat sesuatu, atau misalnya bahkan dia sudah tidak enak makan, tidak mau mandi, tidak bisa merawat diri, atau meracau dan sebagainya. Itu kalau sudah skizofrenia, kalau sudah gangguan jiwa yang psikosa gitu. Oke. Harapannya kalaupun kemudian ada kasus, pihak rumah sakit menyatakan sudah siap untuk menangani para pasien tersebut ya. Terima kasih Dr. Rukmi Prabaridi sudah berbagi informasi kepada kami di Kompas TV kali ini. Sehat selalu dokter, selamat sore.